marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita akan mengecek kehadiran. Ada yang sakit nggak? Nggak ada, Bu. Stella, Amin, Dori, Ini Bu. Junita, Ada, Bu. Rizkani Sofia, Ada, Bu. Aini, Ada, Bu. Winta, Ada, Bu. Rosia Melia. Ada, Bu. Baik, hadir semua ya. Masih ada yang ingat nggak dengan materi kita sebelumnya, yaitu himpunan? Ya, Winta, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Baik. Kapan himpunan itu dikatakan himpunan bagian? Ada yang tahu? Junita? Jika suatu himpunan A adalah himpunan genap dan misalnya himpunan B terdiri dari yang genap juga, yaitu misalnya 2, 4, dan 6, maka B dikatakan himpunan bagian dari A. Dengan begitu himpunan bagian adalah himpunan yang seluruh anggotanya berada di himpunan lain. Baik, Ibu rasa kalian sudah memahami materi himpunan ya. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini apa aja. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling bebas. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Baik, kita masuk ke materi. Ada yang tahu peluang kejadian majemuk itu apa? Baik. Peluang kejadian majemuk adalah majemuk artinya itu banyak. Jadi kejadian majemuk adalah kejadian baru yang dibentuk dua kejadian atau lebih yang dilambangkan dengan kata dan atau kata atau. Di sini kan ada gambar dadu. Kita masuk ke contoh. Sebuah dadu hijau dan dadu ungu dilanjutkan serentak satu kali. Tentukanlah peluang munculnya angka 4 pada dadu hijau atau munculnya angka 6 pada dadu ungu. Di sini kan kita sudah melihat ada dua kejadian, yaitu kejadian munculnya angka 4 pada dadu hijau atau munculnya angka 6 pada dadu ungu. Jadi yang ditanyakan di sini munculnya angka 4 pada dadu hijau atau munculnya angka 6 pada dadu ungu. Itu munculnya angka 4 pada dadu hijau ini disebut dengan kejadian A. Kemudian munculnya pada dadu ungu ini disebut dengan kejadian B. Maka kejadian A atau B merupakan sebuah kejadian baru. Di soal ini kan yang ditanyakan tuh tentukanlah peluang munculnya angka 4 pada dadu hijau dan angka 6 pada dadu ungu. Jadi kejadian A dan kejadian B inilah yang dikatakan dengan kejadian majemuk. Ada yang ditanyakan?
kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada bersamaan atau tidak beriris. Di sini kan ada gambar diagram Venn yang kejadian A dan kejadian B-nya itu tidak beririsan atau tidak saling lepas. Di sini ada rumus peluang A dan B sama dengan peluang A ditambah B. Dan untuk contohnya, pada pelemparan buah dadu sekaligus, hitunglah peluang munculnya dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Kan perlu untuk A kejadian dadu 6 dan B kejadian muncul dadu berjumlah 11. Untuk memungkinkan dadu 2 dadu 6 ini kita membuat seperti ini. Bisa dadu yang pertama itu 1, dadu kedua itu 5, atau dadu kedua itu 2 dan dadu kedua itu 4, atau dadu pertama dan dadu kedua itu bisa sama dengan 3, atau dadu pertama itu 4, dadu kedua itu 2, dan terakhir dadu pertama itu 5 dan dadu kedua itu 1. Jadi NA-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi NA-nya adalah 5. Untuk kejadian B kan dadunya berjumlah 11. Jadi kita memungkinkan, jadi dadu pertama itu 5 dan dadu kedua itu 6, atau dadu pertama itu 6 dan dadu kedua itu 5. Dan untuk NB-nya itu 1, 2 dan NB-nya adalah 2. Untuk menentukan NS-nya itu kan dadunya kan ada 2. Jadi dadu pertama itu kan sisinya ada 6. Jadi 6 dikuadratkan sama dengan 36. Untuk peluang A-nya kan A-nya itu 5 per 3, 6. Untuk peluang B-nya 2 per 3, 6. Peluang A dan B sama dengan peluang A tambah peluang B sama dengan 5 per 36 ditambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Baik. Paham? Kita masuk ke peluang kejadian bebas. Peluang kejadian bebas adalah kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Dan rumusnya peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk contohnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu pada bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Untuk kejadian A munculnya mata dadu bilangan prima dan kejadian B kejadian sisi pada koin. Di sini kan tidak berpengaruh. Untuk kejadian bilangan prima ada 2, 3, dan 5. Sedangkan peluang B adalah 1 per 2 untuk pada koin. Jadi untuk NA pada kejadian A kan ada 3, dan kita akan mencari peluang A-nya itu kan untuk dadu nih sisinya kan ada 6. Jadi untuk NA-nya itu 3 per 6. Sedangkan untuk peluang B-nya 1 per 2. Jadi peluang A atau B sama dengan peluang A dikali peluang B. Peluang A-nya kan 3 per 6, sedangkan peluang B-nya 1 per 2. Jadi sama dengan 3 per 12. Kita lanjut lagi. Peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling
saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling berpengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Dengan rumus peluang B bersyarat A, peluang B dan A per peluang A. Untuk contohnya di sini kan pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki yang merupakan calon ketua. 5 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing, dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar di kelas masing-masing. Tentukan peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk ranking 10 besar. Di sini kan kita untuk memudahkan, jadi kita membuat tabel. Untuk tabelnya kan calon ketua laki-laki dan perempuan dikelompokkan untuk masuk ranking dan tidak masuk ranking. Untuk masuk ranking laki-lakinya ada berapa anak? 5 ya. Sedangkan yang tidak masuk ranking ada berapa? 3. Untuk yang masuk ranking perempuan ada berapa anak? 4 ya. Dan yang tidak masuk ranking ada berapa? 2. Jadi total dari calon laki-laki ada berapa? 8. Dan calon perempuan ada 6. Untuk kejadian A yang terpilih masuk ranking 10 besar, dan kejadian B kejadian terpilih laki-laki. Untuk NA-nya kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar adalah 9, dan untuk NB-nya kan untuk kejadian yang terpilih laki-laki adalah jumlahnya kan 8. Jadi NB dan A sama dengan 5. Jadi untuk rumusnya peluang B bersyarat A, peluang B dan A per peluang A. Ini kan jumlah dan kita harus mencari NS-nya. Peluang jumlah 8 ditambah 6 berapa? 14. Jadi peluang B dan A-nya kan 5, jadi 5 per 14. Dan peluang A-nya kan 9, jadi 9 per 14. Dari pecahan ini kan kita mengubah menjadi perkalian. Jadi 5 per 14 dikali 14 per 9 sama dengan, ini kan 14 ini kita bisa coret jadi 5 per 9. Baik, ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, Ibu akan membentuk kelompok, 3 kelompok. Di sini kan ada soal yang harus diisi.
Ibu, untuk alnya itu 3 sama ini 10 ya, Bu? Iya. Oh. Maksudnya aku kalau berjumlah itu kayak peluang kejadian 3 sama angka lain. Baik anak-anak, apakah sudah ada yang selesai? Belum.
Pada soal pertama yaitu 2 buah dadu dilemparkan bersama-sama 1 kali. Hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Itu yang pertama yang kita ketahui, kejadian dadu yang A, peluang A kejadian dadu berjumlah 3, yang B nya kejadian dadu berjumlah 10. Terus NS-nya jumlah keseluruhannya itu 36. Dari ruang sampai pelemparan 2 buah dadu diperoleh A-nya dadu yang berjumlah 3 itu ada 1, 2, dan 2, 1. Terus yang dadu yang berjumlah 10 itu ada 4, 6, 5, 5, 6, sama 4. Jadi didapatlah NA-nya 2 karena tadi ada 2 jumlahnya, dan NB-nya 3. Peluang A-nya jadi didapatlah 2/36 karena tadi net semestanya 36. Peluang B-nya 3/36, sehingga peluang A atau B adalah rumusnya PA ditambah PB. 2/36 ditambah 3/36 kita karena penyebutnya sama yaitu 36, yaitu jadi 2 ditambah 3 5/36. Baik, Rizka sudah menjawab dengan baik. Rizka mengucapkan hadiah. Masih ada yang ingin mempresentasikan hasil kelompoknya? Ibu. Ya, baik, saya. Baiklah, untuk soal yang kedua, di mana kita mengamati sebuah dadu dan sekeping uang logam yang dilemparkan sekali secara bersama. Nah, peluang mata dadu angka 5 dan angka pada kolom itu berapa? Pertama itu kejadian muncul angka 5 pada pelemparan dadu yaitu ada 6. Di sini kita tentukan ruang sampelnya terlebih dahulu. Ruang sampel untuk yang dadu itu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan untuk yang logam yaitu ada angka dan gambar. Maka NS-nya itu ada 6 dengan NA pada gambar itu ada 2. Jadi peluang muncul angka 5 yaitu 1 kali, dan pada uang logam yaitu 1 kali. Maka dadu angka 5 pada uang logam yaitu 1 PAP atau B-nya sama dengan 1/6 dikali dengan 1/2, sehingga untuk peluangnya yaitu 1/12 kali kejadiannya. Baik. Ibu rasa cukup sudah mengerti ya, Nana? Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, di mana peluang kejadian majemuk adalah banyak. Jadi kejadian majemuk adalah kejadian baru yang dibentuk oleh 2 kejadian atau lebih yang dilambangkan dengan kata dan atau kata atau, di mana ada peluang kejadian lepas, peluang kejadian bebas, dan kejadian bersyarat. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita. Bila untuk menutup pembelajaran, bila kita berdoa. Berdoa dimana? Doa selesai. Baik, kita akan melanjutkan untuk minggu depan lagi ya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi